Enggak, Cina itu masih kalah sama Jepang. Oh gitu? Iyalah. Oh, Jepang punya Aoyora, Maria Ozawa. Cina gue sebutin gak tahu lu. Ya kan nggak tahu kan, kita kan nggak tahu kan. Tidak famous dong. Masih ada durasi. Masih banyak loh. Nah, tapi deh, kalau menurut lu kan tadi kan lebih powerful, itu kan lebih ke arah tentara ya. Tentara gak sih benar? Tentara powerful. Powerful itu kayak kekuatan. Gua artiin aja biar pinter. Berarti lu Kan sama aja. Terus habis itu sama negosiasi. Lu lebih milih mana nih? Negosiasi apa? Memang udah nunjukin powernya aja. Kayak misalnya North Korea. Mereka kayak lebih dikit negosiasi tapi lebih menunjukkan ke powerfulannya. Dia nyaris tiap bulan ada yang namanya parade. Uji coba nuklir. Ya uji coba nuklir termasuk. Nyasar ke rumah lu kan. Makanya lu tahu setiap bulan kok ada yang meledak di rumah gua. Itu ada yang kayak gitu, ada parade juga. Ini kena radiasi. Kayak kemarin saya minum radiasi, bukan minum vape. Gimana? Hah? Kok radiasi diminum? Hah? Udahlah. Iya. Gue salah juga sih kenapa nanggepin dia ya. Udah, jangan terbawa ini turunan senyumin aja. Unit. Udah nih, ya. Kita mau balik lagi nih. Bingung dia. Lupa nih. Powerful. Artinya kekuatan. Ya. Apa lebih penting? Jarinya nyantai dong. Dari manis. Masih aman. Apa lebih penting negosiasi menurut lu? Negosiasi penting gak sih gitu loh? Susah banget sih gue ngomong. Ya ngomong lu yang muter-muter. Jadi itu deh. Kalau gue tetap gue pilih negosiasi. Cuman tetap diutamakan power dulu. Jadi sebelum negosiasi lu nembak nuklir gitu. Iya, nggak harus nembak nuklir dulu. Jadi kita kayak kelihatan, wah nih orang Keras nih. keras juga gitu. Jadi Nangkep. daripada gue ribut, ngancem dulu, gertak. Berarti nih sebelum lu ngobrol nih, misalnya lu sama gue ada masalah nih, masalah cewek nih berebutan Anya Geraldine misalnya. Lu sebelum gua negosiasi. Emang dia mau? Ya udah cari yang realistis aja lah. Tuh sampai garuk-garuk kepala. Kesel. Ngantuk, kesel. Obrolan lu kagak realistis. Siapa tahu saya mendapatkan Anya Geraldine atau adinya Anya Geraldine. Iya, siapa yang tahu? Iya. Ada yang tahu. Meskipun adanya cowok saya dapetin. Lanjut. Ini kan marah nih negosiasi. Dia tuh kayak ini dulu debus. Udah gak lucu kan bapak sih nyala. Udah apa saja hilang. Lanjut dah. Gue dari tadi diem lu. Nyala sih tadi jadi lu sih udah gak jadi lah. Lu kebanyakan gula lu gue rasa ya. Ngambek dia. Gulanya udah tinggi kayaknya. Nggak tadi mau habis makan nasi uduk. Si uduk kan campur borak. Nah iya gak kelar kita ini. Lu nanya dah. Gue nanya. Lu jawab pasti teh. Hostnya tukeran. Negosiasi apa ini? Di luar konteks yang tadi ya, memperebutkan Hanya beda. ya. Nah, Udah udah. Dia tuh masih kayak ini mancing nih. Masih nih, ayo lagi. Udah diulur nih, udah dilepas nih. Tarik lagi dah nih. Gue padahal episode kali ini gue lagi gak pengen ngomong kata-kata kasar. nih jadi gini, kalau menurut gua, Sabar tuh gila panas banget ya. menurut gua nih, kalau untuk sekarang mungkin lebih dominan negosiasi ya, karena emang ya kita lihat secara realistis saja banyak negara yang emang sekarang menjalankan secara negosiasi, tapi ada juga negara kayak yang tadi lu bilang untuk menggertakkan gitu ya, untuk perlu banget itu, untuk mendukung negosiasinya gitu. Betul. Kan. Nah, sebenarnya gue juga setuju karena inti dari negosiasi itu ketika salah satu pihak punya bargaining power. Contoh kayak waktu siapa? Ayo siapa? Polisi militer yang cewek yang suka neliti. Siapa tuh? Pengintai yang suka meneliti, yang dia jatuhin pendeta. Lah ini dia lagi ngomongin. Lagi ngomongin apa sih? Iya. Oh, kira lagi ngomongin realistis. Makanya gue bingung. Polisi militer, gue kayak kata polisi militer. Kan lagi ngomong siapa? Hanji. Komandan Hanji. Ya. Kapten Hanji. Dia kan lagi ngegertak, nah itu salah satunya. Gue mah mikir negara. Iya, boleh. Kan contoh. Profesor siapa? Bilang dong. Yang anime dulu, yang anime. Iya. Yang anime kan Anime. Lawakan jadul si anjing. Jadi sebulan. Kesel saya lama-lama Udah ini. sebulan. Jadi Anjing aman.
Jangan anjay. Jadi si pendetanya kan digertak kan, mau dijatuhin gitu kan. Nah itu kan sebenarnya untuk melancarkan, untuk ya itu salah satu, menurut gue itu udah salah satu bentuk kayak yang udah yang secara belak-belakan aja, kalau bisa lu tinju, lu pukul. Tapi kan salah satu sisi siapa sih pendetanya itu kan secara langsung dia punya bargaining power. Bargainingnya itu dia punya satu rahasia dong, satu rahasia balik tembok. Nah kalau untuk di dunia nyatanya, ya kita contoh berkaca dari yang sekarang aja. Dari nggak sekarang, dari dulu dari 10 tahun yang lalu, kayak masalah perang dagang mana ada tuh bedil-bedilan, tembak-tembakan, kan cuma masalah tarif, cuma masalah kayak ini kuota, cuma masalah masalah ekonomi lah. Perang Tapi dagangnya Amerika Cina kan. Nah terus juga yang lalu juga masalah Rusia sama apa itu Ukraina. Yang mana tuh? Gara-gara Shevchenko masuk mana tuh? Bukan. Lu udah serius ya tadi? Gue kira Ukraina yang itu loh, yang bom nuklir. Nggak, tapi emang pernah dulu kejadian tahun 2010 atau 2009 itu ada minyak. Jadi kayaknya si Ukraina itu dia kayak punya akumulasi utang gitu. Akhirnya karena kan Rusia kan minyak tuh, punya sumber minyak. Akhirnya si Rusia ini nyetop stream minyaknya. Jadi itu dia punya pipa ngelewatin semua Eropa dan di stop tuh. Akhirnya ya terjadilah suatu krisis ya, dispute lah kita bilangnya. Dan itu kan sebenarnya kan melalui cara omong, dan selesainya pun juga negosiasi, nggak lewat tembak-tembakan. Iya. Tapi gue nggak setuju sih kalau lo bilang perang dagang itu nggak perlu pakai bedil-bedilan atau show off power. Kalau show off ya mungkin kalau tadi kayak gini. Kalau kayak untuk santai. Untuk mejanya geser. Santai. Untuk memperlancar sih kayaknya setuju sih gua untuk apa ya? Nih, lihat nih gua kebal. Nih, lihat ya gua punya basoka nih. Maksudnya untuk memperlancar negosiasinya sih. Tapi sejauh ini perang dagang gua belum pernah lihat kayak ada yang dibunuh. Belum ada sih. Maksudnya yang sampai militer yang benar-benar udah sampai chaos banget. Oh, lu harus diajak ke Timur Tengah. Ya, jangan dong. Itu sebelum ke sana saya udah jadi abu. Meledak duluan. Contoh gampang gini ya. Kayak misalkan lu dagang misalkan lu jualan baju lah. Ini. Lu jualan baju misalkan. Terus ada saingan. Nah, ada saingan lalu kemudian dagangan lu kalah. Contoh paling gampang aja lu show off power dari kekuatan, kita sebut militer lah ya. Lu sewa centeng. Apa centeng? Itu preman. Ngacak-ngacak. Bisa. Lalu kemudian perang dagang apa ya? Kalau lu bilang perang dagang Amerika sama China, itu bisa masuk ke dalam militer juga, yang si Natuna itu. Perebutan di Laut Cina Selatan. Apalagi sebenarnya Indonesia kalau mau masuk ke situ, perang dagang mereka berdua, dan kita mau gunakan kekuatan kita, terutama kekuatan militer kita malah bisa menguasai perdagangan. Kenapa? Lu untuk bisa melewati dari Amerika mau masuk ke Asia, mau masuk ke Eropa, kan lewatin paling nggak Selat Malaka. Makanya kenapa si Cina itu dia mau ngunci Natuna, karena di Selat Malaka itu kan kunci masuk dan keluar perdagangan kan. Nah, kalau kita mau kita mau aktifin tentara kita, gua kunci aja nih semua yang mau masuk atau melewat bayar pajak. Mantap juga. Lu nggak mau bayar pajak masuk, boleh nggak gue tenggelamin? Boleh. Kan ilegal. Contoh gampang kalau menurut gue ya. Sebenarnya kalau mau bisa ya, perang dagang itu kita pakai secara militer, kita masuk di perdagangan sangat make sense menurut gua dan sangat ampuh. Cuman masalahnya kan Indonesia nggak mau seperti itu kan. Lagian juga menurut gua kalau tentara juga memang harus yang personelnya banyak, yang trupsnya banyak. Yang saat ini yang trupsnya banyak juga itu Cina atau Amerika, gua lupa. Antara dua itulah. Dan kita Korea Utara.
Gue nggak tahu kalau wilayah utara. Tapi kalau misal, gue dulu pernah nyari jumlah tentara gitu. Budget apa jumlah ya? Budget kali. Kuantiti dari troops-nya itu banyak. Itu kayak China deh. China kalau nggak antara China sama Amerika. Iya udah pasti itu lah. Udah pasti itu lah. Jadi ibarat kata kita punya, gue nggak ngomong Indonesia, maksudnya ngomong yang lainnya pun yang tentaranya yang ada, tapi kuantitasnya nggak terlalu banyak dan rata-rata memang alat elektroniknya ya impor dari mereka juga. Gitu. Tapi kan itu kan lu istilah kata kalau lu mau menginvasi ya. Tapi kan kalau yang gue bilang tadi itu yang masalah Selat Malaka yang pintu masuk keluar masuk perdagangan kan kita bisa mainkan di situ dari dua tuh. Kita bisa pakai militer kita dan negosiasi kan. Lu mau bayar pajak keluar masuk perdagangan atau enggak? Kalau lu mau bayar, lewat. Kalau lu nggak mau bayar, gue pakai militer gue. Gue mau hancurin kapal lu, gue mau tenggelamin kapal lu. PBB pun, United Nations pun nggak bisa menyalahkan kita. Kenapa? Karena itu wilayah kedaulatan kita kan. Tapi kalau lu mau menginvasi, zaman sekarang nggak segampang zaman dulu kan. Lu mau menginvasi, lu bisa dihajar satu dunia kan. Satu global. Apalagi di bawah kata Amerika. Nah, apalagi kalau kita ngomong perang dagang yang pakai pasukan, yang bukan negara, udah paling gampang. Kartel narkoba, bos. Berat bawaannya. Ya kan? Kartel narkoba. Kayak lu di Itali, di New York, kemudian di Amerika Latin. Mexico City. Itu kayaknya pusatnya. Ya kan semua itu mereka rebutan dagang nggak? Dagang narkoba. Iya. Tembak-tembakan nggak? Wah sadis bos. Ada negosiasi nggak di situ? Nggak ada. Langsung bedilan ya? Iya. Makanya kalau menurut gue sih sebenarnya sebenarnya kekuatan militer itu kalau di sebuah negara wajib. Bukannya perlu. Wajib. Tapi ngomongin tadi Amerika sama Cina, mereka punya kesamaan. Wanitanya sama-sama cantik. Nanti gue screenshot gue kasih. Sama-sama cantik. Dari Cina, Amerika. Tentara loh. Sama-sama cantik. Enggak. Cina itu masih kalah sama Jepang. Oh gitu? Iyalah. Jepang punya Aoshora, Marie Ozawa. Cina gue sebutin gak tahu lu. Ya kan gak tahu kan, kita kan gak tahu kan. Tidak famous dong. Tidak gue sebutin gak tahu lu. Bener. Ya jadi ya gue juga sih wajib sih emang kalau itu. Ya tadi gue harusnya ngomong wajib. Menurut gue sih wajib. Berarti apalagi masalah Natuna ini tadi gue bilang. Natuna sih kalau menurut gue ya di situ unjuk gigi. Tapi ngerinya juga pas kita unjuk giginya lawannya sama Cina gitu kan anjing. Kayak nomor 2 gitu kan antara Amerika sama Cina kan gak tahu tuh siapa tuh. Pokoknya antara dia itu sama ngelawannya sama kita yang hitungannya tentara aktifnya masih hitungan jari dalam hitungan ratusan juta ya. Itu masih hitungan jari. Aku gak tahu sih berapa jumlahnya. Dibanding Cina. Kalau Cina kan ini gue rakyat banyak. Iya, wilayah. Secara teknologi ya juga dia udah maju sih. Makanya terus kayak pas lagi dibandingin waktu itu ada tuh di stasiun TV mana di berita itu ngebandingin gitu kekuatan antara kekuatan Cina dan Indonesia secara belak-belakan gitu anjing. Jadi kayak tentara aktif di Indo berapa, tentara aktif Cina berapa, terus kayak pasukan-pasukannya atau alat-alatnya apa gitu. Terus kayak terbanding gitu tuh kalau timbangan nih begini nih. Terus kayak unjuk gigi tapi kayak ngeri juga ya kalau unjuk giginya sama begini anjing. Lawannya begini gitu loh, kayak macan sama kucing oren. Ngeri ya. Kucing ada warna hijau? Hah? Ada kucing gue di rumah warna hijau. Mau ke rumahnya gak? Nah lanjut nih ya. Lanjut ya. Nah tapi kalau gue bilang ya, lu sehebat apapun, sebanyak apapun tentara lu untuk zaman sekarang, lu gak akan bisa mengalahkan kalau misalkan lu yang megang teknologi. Sekarang yang megang teknologi di dunia siapa? Gak tahu ya. Siapa? Amerika kah? Enggak. Oh, ada satu Korea. Enggak, ada satu negara Zimbabwe. Ada satu negara kecil ya musuhnya banyak tapi dia bisa megang dunia. Israel. Mampus, pengang lu. Gak tepuk tangan. Maju Israel. Kenapa? Serem nih gue. Wah, gue salah
Hilang. Wow, Saya klarifikasi sekarang, saya minta maaf karena ucapan saya. Kenapa gue bilang lu jumlah pasukan sekarang itu sebanyak apapun nggak akan terlalu ngaruh banyak, karena kalau lu punya pasukan sebanyak apapun tapi kalau satu lu nggak punya teknologi, lu nggak bisa do something. Lu mau menang perang bisa nggak? Bisa, tapi lu jatuh banyak korban juga kan. Iya. Ya kan. Tapi kalau lu punya teknologi alat perang yang canggih, wah, lu bisa istilah kata lu bisa menghancurkan, punya senjata pembunuh massa lah. Nah masalahnya sekarang lu mau pakein bom, nggak mungkin sekarang lu mau, kecuali kalau memang lu benar-benar udah niat mau invasi. Nah senjata apa yang paling mematikan tapi sulit dideteksi kalau itu bisa menyerang negara lawan? Tolong jangan bobo agama, jangan bobo agama dan kok masih belum kelar baru ngomong agama. Jangan senjata biologi. Kolorna jangan. Senjata biologi. Kan kalau di SNK tuh di season 2 awal-awal kan ada tuh act di mana yang si Connie dan kawan-kawannya itu ke desanya Connie kan. Iya. Desanya kosong tapi udah berantakan kan. Udah nggak ada orang, berantakan. Tapi yang anehnya ada yang itu ya, ada kudanya masih lengkap. Lalu kemudian ada satu Titan yang nyangkut lagi tiduran di rumahnya si Connie, yang setelah dilihat-lihat itu mirip si nyokapnya Connie. Dia manggil kalau nggak salah ya? Iya. Hai. Bukan dia apa manggilnya? Enggak, sayang. Sayang lapar. Lanjut. Sidut. Gatal punggung gua. Dia bilang gitu. Punggung gua. Gak mungkin gitu ya. Nah, itu kan di kondisi kayak gitu, kalau menurut lo orang sebenarnya apa sih yang terjadi di desanya mereka? Kalau menurut gua nih, cerita di SNK itu, menurut gua sih ini si penduduk satu desa ini memang sudah dimanfaatkan oleh, nanti ada satu Titan yang kayak monyet yang disebutnya Beast Titan. Nah, itu jadi satu desa ini memang udah dimanfaatkan sama si Beast Titan ini untuk dirubah jadi Titan. Nah, menurut gue ini bisa digambarkan sebagai senjata biologis. Nah, kalau menurut Laura? Ini sama, dia kalau dicampurin gitu dia sama kayak Kibutsuji. Kibutsuji itu? Kimetsu no Yaiba. Berubah jadi Apa daun? Jadi daun. Bisa kayaknya jadiin satu kayak gitu bisa sama. Terus kayak mungkin dia tuh kalau gue lihat dia tuh disuntik kalau nggak salah. Kalau yang kita lihat yang di season 3 ya, yang yang dimakan itu ya, yang dijorokin, terus dijorokin. Ya benar. Itu disuntik dulu tuh, baru dia berubah. Kayaknya gue rasa semuanya disuntik, tapi kayak masih disuntik satu-satu sih. Ngerti gak lu? Maksud gue kan ya suntik satu-satu nih. Iya satu-satu. Iya. Gue pengen cerita spoiler. Masing-masing gue suntik kan. Ntar ngehain sendiri Pak. Maksud gue kayak apakah dia punya pasukan untuk menyuntik segitu satu desa kan ya, maksud gue nggak sedikit dong orangnya. Misalnya di situ aja kita lihat banyak orang, banyak rumah orang. Dalam satu rumah misalnya ada berapa orang. Nggak mungkin kan kita nyuntik satu-satu secara diam-diam terus berubah, terus suntik yang terus kayak pasti berubah. Wah apa nih disuntik lagi? Satu orang gitu pasti kayak punya infanteri. Gue pengen jawab takut spoiler. Gak apa-apa. Itu sebenarnya di SNK nanti ada di season selanjutnya yang belum tayang. Season 4. Ya kemungkinan ya, gue nggak tahu itu bakal ditayangkan di episode berapa, di season berapa. Cuman gue baca di mangganya itu nanti dia cara mengaktifkannya itu bukan dengan disuntik. Dia apain? Dengan mencampurkan liquid yang ada disuntikannya itu ke minumannya. Kenapa gitu? Spoiler nggak boleh. Nanti banyak yang komen Pak. Spoiler. Kan kita tadi udah bilang boleh dong. Nah, siapa tahu yang mendengarkan ini tidak boleh. Oh ya, bagi kalian yang nggak mau ke spoiler, boleh di pause dulu, nanti lanjut di detik. Jangan. Enggak. Buat kalian yang nggak mau di spoiler, emang gue pikirin. Baca makanya tuh mampus. Banyak tuh anjing. Capek anjing. Jadi
Kalau di mangganya Mangga atau manga? Mangga. Oh, mangga. Keluar. Mau aru manis atau mana? Benar mangga. ANJAY. Anjay. Anjir. Oke, jadi singgung gue tadi dia ngomong anjay. Laporin apa? Laporin Nggak apa? selesai kita. Iya, bodoh gue Jadi laporin. nanti itu kayak dimasukin ke minumannya, terus dibagiin, adain pesta, habis itu diaktifin. Ini Kate. Yang namanya? Pixie. Iya, Kate, bukan. Itu Kate yang Bos, boleh nggak kita dilanjut dulu, Bos? militer yang ngajarin Eren awal-awal. Oh, beda. Pixies. Pixies itu komandernya, ini anak buahnya. Pixies itu yang ada kumis. Iya. Oh, iya tahu. Suka mabok. Betul. Dia mabok, dia minum. Iya, kayak lu udah. Kayak lu lagi sekarang mabok. lagi mabok. Sabar ya. Sabar ya. Ya, jadi ditaruh di minumannya, bisa di minuman, bisa di makanan, yang penting itu menyatu. Terus ada teknik tertentu khusus bis Titan, itu bisa nanti semuanya jadi Titan. Yang udah dari minuman doang. dari tuh, minuman itu. Kayak sumur. Berarti lu setuju dong kalau adegan ini bisa menggambarkan. Kalau dibilang biologis. setuju nggak setuju, sangat setuju. Begitu. Tidak ada pilihan. Setuju, tidak setuju. Sangat setuju. Saya sangat setuju. Kayak tadi Bapak, Lanjut. perlu nggak perlu, taunya ikut ini juga. Wajib. Lanjut. Ya lu gimana sih? Udah kelar. Situ kelar Kan udah. gue udah bilang Jadi lanjut. menurut lu, Kan gue udah bilang sangat setuju. Lanjut. jadi Oh, menurut iya. lu setuju ya kalau misalkan Ada. Setuju. menggambarkan senjata biologis. Kalau lu Dok, menurut lu nih, menurut lu, emang lu tahu gue mau nanya apa? Enggak. Lah sama kan. Iya kan Beda dong. Oh, Ngapain nanya lagi? ngapain gue nanya lagi? Setelah host. Nah kalau menurut lu nih, yang masuk dalam golongan senjata biologis itu apa sih? Apa nih alatnya? Ya nggak tahu, terserah lu. Menurut lu apa aja sih sih gitu? yang termasuk dalam senjata biologis itu apa gitu? Penyakit yang emang sengaja. Contoh. Sebut Dok. Waduh. Sebut. Gue disuruhkan untuk menyebutkan penyakit zaman sekarang nih. Ya enggak, yang lu tahu aja, yang lu tahu dan kira-kira menurut lu atau lu dulu pernah dengar sejarah atau apa gitu kan? Pernah baca jurnal yang waktu itu lokasi juga kan, itu kalau nggak salah cacar ya, apa sih? Bener nggak sih? Ya, Cacar air. Cacar. chicken pox. Nggak tahu apa chicken. Iya, wings, cacar air tuh, atau chicken apa. Yang katsu. Nah pokoknya itu gue sebenarnya nggak tahu ngikutin senjata biologi, tapi kalau mau ditanya ya lewat penyakit. Tapi dan kalau sekarang mau ditanya corona, maybe ya gue nggak tahu memang. Itu kan teori konspirasi. Nah karena menurut Edo nih. Tangkep dulu karena menurut gue gini loh, apapun instrumen yang digunakan, mau biological war, mau economic war, atau mau apa, semua untuk tujuan, menurut gue untuk tujuan politik sebenarnya. Untuk ya balik lagi kayak masalah yang tadi Rusia dispute minyak itu kan, itu sebenarnya masalah untuk ngegertak ini loh, yang macem-macem. Rusia nih punya stream minyak buat ke Eropa, supply segala macem, harga semua. Sekali stream minyak di cut, habis dengan inflasi gede-gedean. Inflasi berani jamin, itu pasti inflasi gede-gedean. Perang dagang. Kenapa? Jadi kita masuk konteks yang lain dulu ya. Kan kalau tadi kan biologi kan lewat penyakit atau suntikan atau apa segala macam. Nah kalau ini kan yang tadi lewat minyak, harga tiba-tiba ntar yang streamnya dimatiin, inflasi gede, tiba-tiba negara-negara yang menerima supply itu. Terus juga masalah dagang, masalah perang dagang Amerika Serikat, nggak cuma yang manufaktur doang, ekspor yang kena juga, tapi pasar saham negara-negara, bukan negara Amerika loh, pasar saham negara-negara kayak emerging market tuh, negara-negara apa ya bilang, negara yang berkembang lah, yang baru-baru kayak Indonesia, Vietnam, Taiwan, itu kan kena juga. Maksud gua apapun instrumen, mau biologi, mau ekonomi, mau apa, mau langsung bedil-bedilan atau mau apa, itu kan sebenarnya untuk tujuan politik. Menurut gue gitu sih. Tapi kalau mau ditanya apa itu biological war, ya perang. Ya begitu. Perang ya itu cacar mungkin bisa masuk kali ya, cacar. Gue nggak tahu sih. Bener nggak? Kalau dari sejarah sih memang pada saat
Inggris menginvasi dan katanya Nazi Amerika. pun gue nggak tahu katanya Nazi juga pakai kan pada saat Holocaust itu Holocaust. Jadi kalau memang sejarahnya itu paling pertama kali ketahuan ya, itu tuh bangsa Mongol. Oh yang semua Yang gini kecil. Mungil pak, mungil. Tapi by the way, gue Cubit juga yang nih. mau gue sampein kalau misalkan tanya gue ya, apa itu biological warfare? Itu satu tingkat lebih tinggi di atas bedil-bedilan. Hah? Menurut gue, karena itu nelan korban ketahuan kagak. Nah, iya. Benar-benar. Tapi korbannya banyak. Dan itu memang udah nelen. Maksud gue gini loh, lu bisa bedain gimana cara lu membunuh manusia memang karena lu tebas-tebasan, sama karena manusia dibikin menderita gitu karena penyakit satu dunia. Karena kalau tebas-tebasan nggak mungkin satu dunia Leong. Paling antara negara yang konflik. Lah kalau biological warfare Semuanya. semua kan. Contoh kayak misalkan kalau memang kan Termasuk konspirasi, salah satu, misalkan katakanlah termasuk itu semua kan nggak cuma kalau ngomong kan banyak teori konspirasi bilang adalah lanjutan dari perang dagang Cina sama Amerika. Karena emang nggak ada kesepakatan dagang. Lah kalau buktinya kalau kita mau ngomong biological warfare dan itu memang kalau misalkan itu bukan konspirasi ya efeknya kemana-mana gitu. Berarti kalau dan memang tujuannya nih loh. Saya biologi kendali ini gitu. Bio ini dia berarti perangnya itu efeknya itu ke dua sisi ya, pelaku dan korban begitu. Iya, tidak bisa dipungkiri. Udah sama pihak ketiga mungkin. Sama Iya, dengan pihak-pihak ketiga yang tidak terlibat. Dan menurut gue itu yang paling sadis sih menurut gue. Ketimbang ekonomi pun kalau misalnya kita mau perang ekonomi ya memang itu nggak kelihatan. Bangun hubungan dulu, dibikin ketergantungan dulu. Nah nanti barulah tuh memang ya sebenarnya streamnya sama sih, maksudnya bukan apa ya, cara prosesnya secara diam-diam, tapi menurut gue lebih mematikan ya itu masalah nyawa ya, karena udah main nyawa gitu. Kalau menurut gue nih dan apalagi kalau obatnya harus di dia juga, ngerti gak lo? Monopoli obat. Terus kalau menurut gue nih ya, melanjuti yang tadi dibilang, sebenarnya bioweapon ini gak harus dengan virus sebenarnya. Kalau menurut gue dari yang banyak kesini itu gue kan lebih banyak ngeliatin film-film gitu ya, film, anime, dan apa segala macam. Mau menyampaikan pesan itu kali. Mungkin bisa jadi. Nah, cuman dikemas supaya nggak terlalu terlalu. Tapi banyak kok yang maksudnya banyak yang eksplisit banyak. Udah hitungannya bukan termasuk dari AOT doang ya, Attack on Titan doang, tapi banyak film di luar sana yang udah ngasih tahu nih bakalan ada kayak satu virus yang bakalan keluar. Tapi dan ada juga kalau lu lihat ya, cari, gue lupa deh waktu itu gue ngeliat di teori konspirasi mana, dia tuh ada film bener-bener nyebutin nama virusnya ini. Ada sumpah, itu film Korea kalau nggak salah. Ada. Film Korea. Itu dibuat kalau nggak salah 2007 ya kalau nggak salah. 2007. Gue nggak tahu tuh. Di Korea benar. Itu benar-benar disebut nama virusnya. Ada. Gitu. Filmnya itu ada. Dan itu memang sampai bikin teori konspirasi yang sampai kayak sedemikian rupa tuh dari situ. Kayak anjing udah direncanakan gitu. Itu film, ya benar, film Korea sekitar 2007 atau 2009. Nggak ngerti. Langsung nyari dia. Tapi kan ya itu balik lagi ya masih teori konspirasi. Iya. Belum kenyataan. Apa sih lihat-lihat? Tapi teori konspirasi ini sama aja kayak. Gue mau nanya nih. Wah, boleh lihat di situ. Jadi habisnya kayak gini aja nih ntar. Menurut kalian mental itu termasuk bio weapon nggak? Jadi kayak mentality manusia itu. Jadi ketika kita kayak nyuguhin satu buah film setelah ketergantungan, terus kayak dibuat satu itu, kalau di waktu itu ada satu game di Rusia itu namanya kalau nggak salah Blue Whale ya kalau nggak salah. Jadi dia ketika orang itu ikut main game itu diajak pelan-pelan ketergantungan terus akhirnya bunuh diri. Itu namanya itu kan perang psikologi. Perang psikologi ya. Jadi yang main itu psikologis. Kalau kita bedah nih masalah biological warfare, artinya adalah zat apapun yang bisa merusak atau melumpuhkan. Mau bersih nggak jadi gue? Iya. Intinya. Nggak harus. Kalau menurut gue ya, menurut pandangan gue,
paling gampang adalah narkoba. Itu adalah biological warfare. Ini saya di sini. Siapa sih? Baru di sini. Tadi gue ngeliat gak kalau duit gue gak anjing. Padahal tadi baru mau buat giveaway. Di klepto warfare. Jadi kalau menurut gue ya, biological warfare yang paling kelihatan sampai saat ini dan menurut gue yang nggak bisa dibantah ya itu tadi, narkotik. Kita sebut aja dulu ada yang namanya perang candu. Inggris lawan Cina. Aku lagi, kau buat aku candu. Salin kanan bos. Ya kan, kenapa? Karena ya itu tadi dikasih suatu zat, lalu kemudian orang-orang yang menerima zat tersebut lumpuh, tidak bisa melakukan apa-apa kalau nggak pakai lagi narkotik. Dan yang tadi Edo bilang, ujung-ujungnya adalah yang ingin dicapai adalah monopoli. Betul. Kan tujuan dari senjata kan adalah untuk menaklukkan sesuatu kan. Nah, apa sih yang mau ditaklukkan? Nah, salah satunya yang mungkin dari sisi ekonomi. Nah, ya mungkin ya sebagai penutup nih ya, mungkin sebagai penutup si Attack on Titan ini mungkin dia secara implisit dia ingin menyampaikan ini loh, ternyata di dunia ini tuh ada perang seperti ini. Yang lu nggak perlu harus secara nyata manusia lawan manusia gitu. Tapi ada hal-hal tertentu yang bisa diam-diam. Contohnya ya itu tadi zat-zat yang akhirnya bisa berubah jadi Titan yang nanti akan diperangi sama orang, ya kan. Nah, sebagai penutup, tuh, lu mau nanya kan? Enggak. Mau ngasih tanya? Enggak, gue mau kasih pertanyaan ke lu kan dari gua udah nih. Oh iya. Gue mau kasih pertanyaan ke lu. Danau apa? Wih, dengerin dulu bos. Wah, itu di keep aja bos berikutnya. Saya punya satu teori konspirasi. Oh, ada. Oh, artinya lu mau buat teori konspirasi? Gue bikin. Jadi, apakah Anya Geraldine dan Nicky Febian akan pacaran atau Anya Geraldine bakal sama saya? Gak penting bangsa.